Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tim Literasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Kali ini kami akan memberikan sedikit edukasi tentang literasi keuangan bagi ibu-ibu dengan topik perbedaan instrumen tabungan dan investasi. Mari kita ikuti. Baiklah ibu-ibu, kita mulai dengan dua instrumen keuangan yaitu tabungan dan investasi. Apakah dua hal ini sama atau berbeda? Kita mulai. Mengapa menabung? Ya, definisi dulu. Jadi menabung adalah menyisihkan. Ya, misalkan kita punya gaji dalam 1 bulan ya kita sisihkan. Ya, dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk digunakan di kemudian hari. Tujuan orang menabung bisa berbeda-beda. Ada yang menabung untuk membeli barang di waktu yang akan datang, dikumpulkan dulu. Ada yang menabung untuk kondisi darurat, ya, kondisi yang tak terduga. Ada juga menabung untuk masa tua, yaitu pensiun. Ada juga yang menabung untuk mencari hasil, yaitu bunga. Nah, tadi menabung ada bunga yang kita terima. Berapa sih perhitungan bunga menabung ini? Ya. Kita ambil contoh, menabung 1 juta di awal tahun, bunganya misalkan 4%. Dibiarkan di tabungan selama 10 tahun, jadi berapa uang ini? Ya, kita gunakan compound interest calculator. Hasilnya, menabung 1 juta dalam 10 tahun, uang 1 juta tersebut dengan bunga 4% akan menjadi hanya 1.480.244. Butuh waktu 10 tahun, ternyata hasilnya tidak terlalu banyak. Nah, ini perhitungan yang kedua, tidak menabung 1 kali, tapi menabungnya rutin. Ya, contohnya 400.000 setiap bulan selama 5 tahun. Kalau dihitung total kan uangnya yang ditabung adalah 24 juta. Ya. 400 kali 12 kali 5 tahun. Dengan bunga yang sama, 4%, selama 5 tahun kita nabung 400.000 per bulan, jadi berapa tabungan kita? Nah, ini setelah dikurangi biaya administrasi dan pajak, hasilnya menjadi 25.907.591 ibu-ibu ya. Jadi nambahnya tidak sampai 2 juta. Oke. Menabung di mana? Banyak pilihan ya. Di bank ya. Ibu-ibu bisa membuka rekening tabungan di bank manapun ya, tentu saja nanti ada bunga. Jangan lupa tadi ada pajak dan administrasi. Atau kalau uangnya lumayan banyak, nabungnya langsung di deposito, hanya ada bunga dan pajak. Yang ketiga, kalau untuk usaha, sebaiknya membuka rekening di mana giro ya. Keuntungannya ada bunga. Selain itu juga bisa membuka cek ya. Ada pajak dan biaya administrasi juga. Jadi terserah kita mau pilih menabung di mana sesuai keperluan kita. Oke, sekarang kita pindah ke investasi. Ya. Apa investasi itu? Ya. Investasi adalah menunda konsumsi. Jadi kita tahan tidak belanja. Ya. Lalu uangnya untuk apa? Untuk dibelikan aset produktif. Ya, dalam jangka waktu tertentu. Ya. Jadi dengan investasi kita mengapresiasi uang kita yang kita belikan aset produktif tadi. Ya. Harapannya seiring berjalannya waktu, maka akan ada peningkatan nilai dari aset yang kita miliki tadi. Ya. Nah, sebenarnya investasi itu ada dua, investasi real dan investasi keuangan. Contoh investasi real adalah membuka usaha. Tapi kali ini kita tidak bahas itu karena kita fokus di keuangan. Nah, investasi keuangan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, investasi keuangan langsung, di mana kita sebagai investor itu mau melakukannya sendiri. Ya. Jadi contohnya tabungan deposito itu tadi termasuk investasi juga, ya, investasi langsung.
Kan kita datang ke bank, kita buka rekening, dan seterusnya. Nah, yang baru yang akan kita bahas investasi keuangan langsung, contohnya adalah saham, obligasi, dan produk turunannya. Nah, yang kedua sekarang. Jenis investasi keuangan tidak langsung. Bedanya apa? Kita tidak melakukannya sendiri. Tapi uang yang kita investasikan kita pasrahkan kepada pihak ketiga, namanya manajer investasi, untuk dikelola ke produk-produk investasi atau portofolio. Oke, kita lanjutkan, kita bahas satu persatu. Saham. Saham adalah bentuk bahwa kita memiliki perusahaan. Ya, itulah saham. Ya. Dan kalau kita membeli saham di pasar modal di Bursa Efek Indonesia, saham tersebut bisa diperjualbelikan. Ya, hari ini beli, besok jual, itu sangat bisa. Nilai saham bisa dilihat dari 3, per value, base price, dan market price. Apa keuntungan memiliki saham? Ada 2 keuntungannya. Yang pertama adalah selisih harga beli dan harga jual saham yang kita miliki. Kita beli 1.000, lalu 1.200 kita jual. Sama seperti dagang, ya, Ibu. Jadi selisihnya adalah keuntungan kita. Yang kedua, dividen. Dividen adalah dari perusahaan yang kita beli, ya, dia akan menghasilkan laba, ya, dan sebagian dari labanya itu diberikan kepada para investor atau pemegang saham. Jadi dividen ini biasanya langsung ditransfer ke rekening para investor. Oke, kita lanjutkan. Asumsinya, contoh adalah Ibu Ellen. Ibu Ellen ini ingin membeli saham dengan investasi sebesar 3 juta. Dia pilih perusahaan-perusahaan mana yang prospeknya bagus saat ini untuk dibeli sahamnya. Ketemulah perusahaan sepatu, ya, sepatu olahraga. Karena tahu sekarang sedang tren, maka harapannya perusahaan sepatu ini akan memperoleh laba, ya, yang lebih bagus. Nah, 3 juta yang diinvestasikan Ibu Ellen, ya, diharapkan menghasilkan, ya, atau memberikan nilai yang lebih. 1 tahun dibelikan saham ini, ditahan sampai 1 tahun, ternyata setahun kemudian harga sahamnya naik, ya, sehingga nilai investasinya menjadi 5.250.000. Hal ini di investasi saham sangat mungkin bisa terjadi. Oke, yang kedua, obligasi. Obligasi itu kita meminjamkan uang kepada pihak yang membutuhkan uang, ya, yang meminjam. Siapa peminjamnya? Bisa saja perusahaan, bisa juga pemerintah. Kalau di perusahaan kita bisa beli di pasar modal obligasi itu, ya. Selain saham, obligasi bisa dibeli juga di pasar modal. Kalau yang pinjam adalah pemerintah, kita banyak dengar namanya ORI, ya. Ibu-ibu bisa browsing, ya, ORI, ya, sering sekali dikeluarkan oleh pemerintah negara kita. Nah, obligasi ini bentuknya kontrak dan dalam jangka waktu tertentu akan dikembalikan, ya, karena ini memang pinjaman. Nah, jadi nama lain obligasi, karena itu namanya adalah efek utang, ya. Hasilnya bagi kita yang memberikan utang, yang meminjamkan, ada pendapatan tetap, yaitu bunga, ya. Nah, apa saja keuntungan memiliki obligasi? Ada 3. Yang pertama, bunga, tentu saja, ya. Biasanya dibayar setiap 6 bulan. Dan bunganya tentu saja lebih tinggi dari tabungan yang kita bahas di awal tadi. Yang kedua, sama dengan saham, karena bisa diperjualbelikan di pasar modal, ada selisih antara harga beli dan harga jual. Itu juga bisa menjadi pendapatan tambahan pemilik obligasi kalau kita jual. Yang ketiga, special feature gain. Biasanya bonus kalau kita membeli obligasi, diberi bonus waran-waran bisa dijual. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh investasi keuangan tidak langsung, namanya reksadana. Reksadana itu para investor, ya, menyetorkan uang lalu dikelola oleh manajer investasi, ya, diinvestasikan ke berbagai bentuk instrumen, namanya berportofolio. Jenis reksadana macam-macam seiring dengan tingkat
resikonya. Kita mulai dari yang resikonya paling rendah, yaitu reksadana pasar uang. Ya. Dibelikan mata uang asing. Yang kedua, reksadana terproteksi. Jadi reksadana yang menjamin para pemiliknya untuk nilainya tidak turun. Selanjutnya yang ketiga, reksadana pendapatan tetap. Biasanya reksadana ini oleh manajer investasi akan diportofoliokan di obligasi, deposito yang jenis hasilnya adalah pendapatan tetap. Ada lagi yang lebih meningkat lagi, yaitu reksadana campuran. Ya. Jadi kalau reksadana campuran itu manajer investasi akan memportofoliokan ke campuran. Ada obligasi, deposito, saham, emas, jadi macam-macam instrumen. Nah, yang paling tinggi resikonya, tapi juga bisa paling tinggi nilainya, kenaikan nilai atau NAB dari reksadananya adalah reksadana saham. Jadi full semuanya diinvestasikan di saham, di pasar modal. Nah, ini contoh kalau kita rutin membeli reksadana selama 5 tahun, per bulannya masih sama dengan contoh tabungan tadi 400.000. Ya. Misal kita gunakan 3 skenario. Setiap bulan 400.000 selama 5 tahun, atau setiap tahun sekali 4.800.000 selama 5 kali. Atau hanya satu kali, totalnya 24 juta di awal. Nah, reksadana ini tentu saja returnnya itu lebih tinggi daripada tabungan dan obligasi. Taruhlah kita memberikan return 9%. Sangat mungkin reksadana ini returnnya adalah 9%. Ya. Jadi berapa uang kita? Ya, kalau kita investasi bulanan 400.000 selama 5 tahun. Jadi 30.169.655 ya kalau returnnya 9%. Jika pilihannya yang kedua 4.800.000 per tahun 5 kali, return 9%, hasilnya berapa? Lebih rendah Ibu-ibu. 28.726.611. Atau satu kali saja ya. 24 juta. 5 tahun kemudian dengan return 9% per tahun, hasilnya jadi 36.926.975. Nah, kalau tujuannya misal pergi umroh, ya, pilihan bulanan ini masih mencukupi. Ya. Tahunan juga masih bisa, ya, lamsam malah berlebih. Tapi kalau nabung tadi, hasilnya hanya 25.900.000-an, masih kurang ya sepertinya untuk tujuan pergi umroh dengan investasi yang sama besar. Itulah contoh perbedaan hasil antara tabungan dan investasi. Kali ini investasinya di reksadana. Kita lanjutkan dengan membandingkan beberapa instrumen keuangan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama tabungan. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya aman, ya. Lalu bisa diambil untuk kondisi darurat, ada bunga bulanan serta setorannya murah, ya. Kekurangannya bunganya rendah, ya, ada pajak, ya, dan ada biaya administrasi. Ya. Bagaimana dengan saham? Ya, keuntungannya tadi berapa? 2, ya, selisih harga beli dan jual saham serta dividen. Transaksinya mudah, semudah kita belanja di e-commerce, ya, ada aplikasinya. Berapa minimumnya? Tergantung, ya. Yang jelas minimum pembelian adalah 100 lembar, namanya satu lot. Nah, tergantung harga sahamnya. Misal harga sahamnya 1.000, ya kita kalikan 100. Cukup 100.000 kita sudah punya saham. Kekurangannya, ya, dividen yang kita terima, ada pajak, ya. Harga saham itu naik turun setiap saat, ya, serta ada risiko likuiditas. Reksadana, ya. Reksadana keuntungannya apa? Kenaikan nilai reksadana atau namanya NAB. Ya. Keuntungan lain, laporan NAB itu dikirimkan kepada kita biasanya melalui email setiap bulan. Dan kita juga bisa cek di aplikasi yang kita miliki.
Kemudian pilihannya banyak, tadi kita sudah lihat jenis-jenisnya, dan minimumnya juga tidak terlalu besar ya, cukup 100.000 ada ya reksadana yang minimumnya 100.000. Selain itu keuntungan lainnya adalah tidak ada pajak. Kekurangannya ya NAB bisa turun ya mengikuti situasi kondisi ekonomi serta politik di suatu negara. Resiko lain adalah resiko likuiditas. Oke. Kita bandingkan lebih detail ke 5 instrumen, kita tambahi deposito, tabungan, deposito, obligasi, saham, dan reksadana. Jatuh temponya, tabungan bisa kita ambil kapanpun. Deposito ada yang minimum harus ditahan 90 hari ya, atau 3 bulan. Obligasi lebih panjang, 5-30 tahun. Saham bisa kita jual kapanpun. Reksadana bervariasi. Resikonya sekarang. Tabungan hampir tidak ada resiko jika diasuransikan ya, deposito juga ya. Obligasi resikonya kecil ya. Nah, saham yang resikonya lumayan tinggi, sementara reksadana bisa rendah bisa tinggi. Hasilnya ya, hasil keuntungannya. Tabungan rendah tadi ya bunganya. Deposito bisa agak lebih tinggi sedikit, obligasi juga ya. Kalau saham bisa tinggi ya. Reksadana bisa tinggi bisa rendah. Berapa minimum yang harus kita investasikan? Ya. Di tabungan 50.000, ya, deposito ada yang minimum 1 juta ada, obligasi 1 juta juga ada, saham variatif tergantung harga saham, reksadana juga variatif. Pajak, satu-satunya yang tidak dikenai pajak adalah reksadana. Baik, demikian ibu-ibu pengenalan kita tentang instrumen keuangan yang bisa kita lakukan untuk berinvestasi. Selanjutnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Baiklah, saat ini kita sampai di sesi tanya jawab untuk menjawab beberapa pertanyaan dari ibu-ibu yang sampai ke kami. Kita mulai. Yang pertama, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik khususnya untuk ibu-ibu? Baik, ibu-ibu. Saran dari kami yang pertama adalah gunakan metode atau rumus 1, 2, 3, 4. Apa itu? 10%, 20%, 30%, dan 40%. Untuk apa? Mari kita bagi 10% dari penghasilan 1 bulan sebaiknya digunakan untuk dana sosial atau amal. Ya, contohnya adalah kita sedekah ataupun menyumbang, diundang kondangan dan lain-lain, itu termasuk di dana sosial, ibu-ibu. 20% untuk apa? Investasi. Ya, investasi termasuk diantaranya ditabung saja itu juga masuk di 20%. Selain investasi, 20% ini termasuk juga asuransi. Kemudian yang 30% untuk apa? Untuk membayar cicilan hutang jika ada. Ya, jika ada cicilan motor, rumah, mobil, dan lain-lain, sebaiknya jumlah cicilannya itu dalam sebulan maksimal 30% dari penghasilan. Kalau tidak punya hutang bagaimana? Kembalikan ke yang 20% yaitu untuk investasi, sehingga porsi investasinya lebih besar. Terakhir yang 40% untuk apa? Kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua, jika ibu-ibu menanyakan lagi, kalau kurang 40% itu nggak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari bagaimana? Nah, disinilah kreativitas ibu-ibu dituntut. Ya, harus ada tambahan penghasilan. Ya. Jadi kita harus punya cara, ya, bisa dari hobi yang mendatangkan hasil, contohnya menjadi guru senam, atau ibu-ibu senang melukis, dan sebagainya, ya, atau buka usaha. Baik, itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu di sini terbilang boros untuk urusan anak-anak, khususnya soal jajan, ya, di mana bisa mengeluarkan 50-100 ribu per hari hanya untuk jajan anak-anak mereka. Ya, bagaimana solusi terbaik mengatasi pemborosan tersebut? Nah, ini pentingnya pencatatan. Nggak harus menggunakan buku, ibu-ibu. Ada aplikasi di handphone
banyak sekali contoh yang bisa kita download ya, aplikasi-aplikasi tentang catatan keuanganku gitu ya. Jadi kita harus mencatat apapun sekecil mungkin segala pengeluaran, lalu kelompokkan pengeluaran tersebut ke 4 kelompok tadi ya. Kelompok dana sosial, kelompok investasi atau kelompok cicilan utang atau kelompok kebutuhan sehari-hari. Nanti kan dalam 1 bulan kita akan evaluasi mana porsi yang melebihi yang seharusnya, sehingga bulan depan harus dikurangi. Yang ketiga, pertanyaannya, supaya pendapatan tetap mengalir namun pengeluarannya tidak terlalu boros, ada baiknya apa yang perlu dilakukan oleh ibu-ibu? Oke. Yang ideal adalah sebenarnya yang 40% yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu bukan berasal dari pendapatan utama, tapi dari hasil investasi ya, yang ada di materi sebelumnya. Hasil dari return investasi yang sudah kita miliki. Nah, hasilnya itulah yang sebenarnya kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya bunga deposito atau kenaikan NAB reksadana atau saham atau bunga obligasi. Nah, sebenarnya hasil-hasil itulah yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita masih punya spelling uang ya dalam 1 bulannya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya tentang investasi. Investasi mana yang mudah bagi ibu-ibu? Seperti tadi yang sudah diungkap di materi, ibu-ibu bisa membeli reksadana atau naik kelas kalau sudah reksadana ke obligasi. Tapi juga diseimbangkan misalkan dengan emas murni atau membeli mata uang asing seperti US dollar. Selanjutnya, di sini sudah ada proyek tabungan khusus ibu-ibu yang pegang 2 orang, bendahara dan sekretaris, namun tidak berjalan dengan lancar. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Oke, saya paham ini ya. Tidak mudah memang mengelola uang yang dikumpulkan dari masyarakat. Ya, butuh ketelatenan, butuh waktu, ya terutama bahasa Jawanya kober gitu ya ibu-ibu. Jadi memang sulit memang hanya mengandalkan 2 orang untuk suatu kegiatan seperti ini. Nah, selanjutnya dari nabung itu nantinya akan disetorkan ke BPR. Bagaimana dengan sistem yang sudah dilakukan ini? Adakah jalan keluarnya? Oke, saya berikan usul ibu-ibu. Sebaiknya menjalin relasi dengan lembaga keuangan yang terdekat atau yang sudah nyaman berelasi dengan ibu-ibu selama ini, misalkan BPR. Ya. Nah, kali ini ibu-ibu bisa meminta BPR-nya yang datang, petugasnya yang datang ke lokasi ibu-ibu, misalkan setiap bulan 1 kali atau 2 kali. Mungkin kalau harus dilakukan oleh tadi pengurus, lalu dia yang pergi ke BPR lama-lama ya lelah juga mungkin pengurus ini. Jadi dibalik ya, gimana kalau BPR-nya yang datang, sehingga ketika mereka datang, ibu-ibu bisa langsung menabung di BPR tersebut. Gitu. Yang ketujuh, sistematika atau pengaturan tabungan sebaiknya seperti apa? Oke. Jika tabungan ini tujuannya hanya digunakan untuk membeli atau membayar sesuatu di kemudian hari, ya, maka solusinya adalah menabung. Tapi kalau tujuannya lain, misalkan untuk menyekolahkan anak, itu sebaiknya yang dilakukan adalah investasi. Ya. Jadi kalau jangkanya sudah panjang tujuannya, pilihannya adalah investasi. Tapi kalau kebutuhan akan uang yang terkumpul itu masih pendek, ya dalam hitungan bulan saja, solusinya adalah menabung. Gitu. Terakhir,
Bagaimana cara mengatur tabungan jangka pendek dan jangka panjang yang simple, namun eh, bisa diterapkan ibu-ibu. Saya tadi sudah jelaskan tentang mencatat, lalu memilih menabung atau investasi. Nah, kali ini yang tidak kalah penting adalah tentang behavior atau perilaku kita. Ya. Butuh waktu kalau dari pengalaman itu 3 tahun. 3 tahun secara rutin per bulan itu ibu-ibu sudah terbiasa untuk menyisihkan penghasilan lalu dimasukkan ke instrumen investasi. Ya. Rutin terus, nah baru itu akan menjadi perilaku investor. Ya, jadi kalau memang supaya bisa diterapkan itu sebaiknya ibu-ibu mulai berinvestasi saat ini juga, ya, tidak melihat nilainya. Ya. Lalu rutinkan setiap periode, misalkan 1 bulan, terus menerus. Contohnya kalau saya, ibu-ibu, karena gajinya itu bulanan, maka saya langsung meminta ke sekuritas ya, ketika saya membeli reksadana, minta potong gaji, ya langsung aja dipotong dari gaji saya. Jadi saya sudah tahu itu setiap bulan pasti saya berinvestasi. Gitu. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih, selamat berinvestasi.